juga merasa sedih ya, mencari pekerjaan di negara sendiri itu susahnya minta ampun. Sedangkan kita mencari pekerjaan. Betul guys. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, saya semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Sebelumnya selamat datang aku ucapkan bagi teman-teman semua yang kebetulan video-video aku lewat di beranda YouTube teman-teman. Langsung aja join dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan hari ini kita bakalan nge-reaction sesuatu hal yang bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita, bisa memberikan informasi baru untuk kita semua. Pengalaman seperti apa sih yang kita rasakan setelah kita merantau ke luar negara. Nah, di sini Kakak Amalia Zaida, langsung di subscribe ya guys. Dia menceritakan tentang hal yang dia suka di Malaysia dan apakah dia betah tinggal di Malaysia. Ya udah, tanpa berlama-lama kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau share tentang hal-hal apa aja yang aku sukai selama aku tinggal di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun. Wow. Jadi di video ini aku bukan bermaksud ingin membanding-bandingkan antara negara asal aku Indonesia dengan negara Malaysia. Betul. Aku cuma mau share aja tentang apa yang membuat aku nyaman selama aku tinggal di Malaysia. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Merantau kan ke Malaysia, mungkin mau bekerja atau ingin melanjutkan studinya ke Malaysia. Nah, perlu banget nonton video dari Amalia Zaida ini supaya teman-teman punya pandangan ke depan untuk merantau gitu ya, merantau ke Malaysia gitu. Ini sebuah gambaran aja. Jangan di skip biar tidak ketinggalan informasinya. Yang aku sukai di Malaysia yang pertama itu adalah di Malaysia ini aku jarang banget ngerasain mati listrik guys. Oh iya? Atau kalau di sini itu sebutnya dengan, kalau di kampung aku itu setiap hari Sabtu, weekend lah pokoknya, weekend tuh pasti mati seharian. Aduh. Ternyata di Malaysia tidak pernah mati listrik. bekalan elektrik. Pernah sih dulu itu aku ngerasain mati listrik, tapi itu bukan karena pemadaman dari kerajaan. Itu terjadi karena korsleting listrik di rumah. Enaknya di sini itu guys, biasanya kalau mau ada gangguan bekalan elektrik gitu, biasanya dari pihak kerajaan itu bagi notis dulu buat kita supaya kita bisa berjaga-jaga. Seperti dulu itu pernah ada gangguan air di Selangor. Dari pihak kerajaan itu bagi notisnya H-2 atau H-1 sebelum gangguan itu terjadi. Wah, mantap. Selama aku tinggal di Malaysia kurang lebih 3 tahun ini, aku udah pernah ngerasain gangguan bekalan air di sini itu kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya guys. Dulu itu pernah yang paling parah itu gangguan bekalan air di Selangor. Itu kayaknya 2 kalau nggak 3 hari airnya mati. Itu karena sungai di Selangor itu airnya tercemar. Jadi dari pihak kerajaan airnya dipadamkan untuk sementara waktu. Dan di situ aku juga ngerasain mandi pakai air kolam renang guys. Aku mandi pakai air kolam renang, bilasnya itu pakai air mineral. Aku pernah ngerasain itu di sini. Hal yang aku sukai dari Malaysia yang kedua itu adalah di Malaysia itu tempat wisatanya bagus-bagus dan juga deket-deket guys. Khususnya di KL karena aku tinggal di Selangor Kuala Lumpur. Di sini itu tempat wisatanya bagus-bagus. Ada KLCC atau Twin Tower. Kalau di Indonesia itu sebutnya Menara Kembar ya, karena bentuk bangunannya itu sama, terus tingginya juga sama. Jadi disebutnya Menara Kembar gitu. Terus ada KL Tower, Dataran Merdeka, Pasar Seni, Bukit Bintang, Genting Highland, Batu Cave, ICT, dan lain sebagainya. Yang aku sukai dari Malaysia yang ketiga itu adalah di Malaysia itu juga banyak transportasi umumnya ya guys, seperti bus rapid, monorail, LRT, MRT, dan lain sebagainya. Wah tuh, bus rapid, LRT, dan harganya itu juga terjangkau banget.
kalau naik bus rapid gitu kadang cuma bayar Rp1,50 sampai Rp3. Itu tergantung sama jarak tempuhnya ya guys. Dan di Malaysia itu juga ada bus yang gratis atau yang free, namanya Go KL City Bus. Ini dia, bagus juga loh. Next, hal yang aku sukai di Malaysia itu tempat wisata kuliner di Malaysia itu banyak banget dan jenisnya juga beragam guys. Kuliner, jalan petaling. Hal yang aku sukai di Malaysia yang kelima, di Malaysia itu banyak banget kedai runcit. Dan enaknya di sini itu harga barang pokok atau kalau di sini itu sebutnya dengan barang asas, itu harganya terjangkau karena sudah disubsidi oleh kerajaan di Malaysia. Jadi misal kalau kita mau belanja barang pokok di kedai gitu, harga barang pokok antara kedai yang satu dengan harga barang pokok di kedai yang lain itu harganya sama guys. Karena pedagang atau penjualnya itu tidak boleh menaikkan harga sesuka hati mereka. Kalau sampai mereka itu melanggar dan ketahuan, maka mereka itu akan dikenakan saman atau kalau di Indonesia itu sebutnya dengan denda ya guys. Barang-barang yang bersubsidi itu contohnya ada beras, gula, minyak masak, tepung gandum atau tepung terigu dan lain sebagainya. Oke. Nih barangnya Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat tekan tombol like dan juga tombol subscribe. Oke? Terima kasih. Hal yang aku sukai di Malaysia yang keenam, itu di Malaysia banyak banget tanggal merahnya ya guys, atau kalau di sini disebutnya dengan public holiday. Apalagi anak-anak sekolah gitu kan, paling suka tanggal merah. Ayo, siapa di sini suka tanggal merah? Aku sih suka banget. Jadi untuk kita pekerja bilang gitu suka banget kalau masuk kerja itu pas public holiday. Karena kalau kita masuk kerja pas public holiday itu gajinya itu akan dikalikan 3 kali lipat dari gaji biasanya. Jadi untung banget buat kita kalau kita itu masuk kerja pas di hari public holiday guys. Hal yang aku sukai di Malaysia yang ketujuh itu adalah di Malaysia setiap minggunya itu pasti ada pasar malam guys. Jadi di pasar malam ini kita bisa beli sayuran murah, buah, dan makanan-makanan yang enak guys. Tapi karena pandemi ini, kalau di Indonesia pasar malam itu loh, kayak arena bermain gitu. Nanti aku kasih fotonya di sini. Nah, kalau pasar malam di Indonesia tuh kayak gini. Di tempat aku namanya pasar malam, tapi nggak tahu sih kalau di Indonesia yang banget mengatakan ini apa gitu. Ini udah lama banget gak ada pasar malam. Biasanya kalau di pasar malam itu aku beli teh ais, terus martabak, bakso, sate, terus sama Uncle Bob, atau kalau di Indonesia itu sebutnya dengan ayam bunting. Next yang aku sukai di Malaysia itu adalah di Malaysia itu mudah banget mencari pekerjaan. Misal kalau kita lagi jalan-jalan terus kita melewati kedai atau supermarket gitu, pasti ada tulisan di dindingnya atau di kacanya gitu, jawatan kosong atau lowongan pekerjaan. Dan persyaratannya itu juga tidak susah guys. Di Malaysia semua kilang itu bisa menerima pekerja guys. Ya untuk OKU atau orang kurang upaya gitu juga diterima di kilang guys. Jadi di sini itu persyaratannya enggak susah ya. Janji orang itu sehat dan juga niat bekerja pasti diterima. Kadang itu kita juga merasa sedih ya, mencari pekerjaan di negara sendiri itu susahnya minta ampun. Sedangkan kita mencari pekerjaan. Betul guys. Betul sih yang kakak nih bilang. Agak susah guys. Jadi banyak orang kan yang bekerja tuh untuk merantau ke negara orang lain karena agak susah juga untuk mencari pekerjaan di negara sendiri gitu. Itu yang udah aku rasain gitu. Bukan cuman omong-omong belaka, tapi itu juga yang aku rasain. Agak-agak memang susah, dikatakan susah banget. Ya lumayan susah sih. Karena suatu perusahaan itu pasti memiliki kualifikasinya masing-masing kan gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan kriteria kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaannya, ya nggak bakalan diterima gitu. Jadi banyak orang yang memilih untuk bekerja di negara lain karena agak sulitnya untuk mencari pekerjaan di negeri sendiri gitu. Benar di tempat lain atau di negara lain itu lebih mudah gitu. Next yang aku sukain dari Malaysia itu adalah di Malaysia itu mallnya banyak dan juga deket-deket guys. Karena kalau di Indonesia itu kan aku tinggalnya di kampung ya, jauh dari kota gitu. Misal kalau mau pergi ke mall gitu harus naik
bus atau kereta, dan jarak tempuhnya itu 1,5 sampai 2 jam guys, itu untuk perjalanannya sendiri. Sedangkan kalau di Malaysia itu mallnya deket-deket, kita mau ke mall gitu tinggal pilih mau mall yang di mana gitu, dan transportnya itu juga mudah banget, ongkosnya pun juga murah gitu. Hal yang aku sukai di Malaysia yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah orang di Malaysia itu baik-baik guys. Jadi aku punya teman itu orang Melayu sama orang India. Mereka itu baik-baik banget sama aku, sama teman-teman aku juga. Walaupun kita itu di sini pendatang, kan kita warga asing gitu ya. Di sini kita pendatang, kita bekerja, kita TKI gitu. Mereka nggak memandang kita itu sebelah mata gitu. Mereka sama kita itu ya baik, welcome aja gitu. Kalau kita ngobrol pun ya nyambung. Bahkan sama atasan aku sendiri atau sama bos aku sendiri itu juga welcome banget. Kita sering ngobrol, sering sharing-sharing, bahkan kita juga sering bahas hal-hal di luar pekerjaan atau kita sering bahas hal-hal pribadi. Mereka itu sama kita ya asik aja. Orang Malaysia itu baik-baik. Oke guys, jadi itu tadi adalah 10 hal yang aku suka dari Malaysia dan yang tentunya membuat aku betah tinggal di sini selama kurang lebih 3 tahun. Tapi walaupun begitu bukan berarti aku nggak suka dengan negara asal aku, yaitu Indonesia ya guys. Aku suka banget tinggal di Indonesia, tapi karena aku kerja dan juga sekarang tinggal di Malaysia, aku juga suka dan juga nyaman tinggal di Malaysia. Dan di setiap negara itu kan pasti ada hal baiknya atau kelebihannya sendiri-sendiri ya. Jadi kita ambil aja hal baik-baiknya ya guys. Oke guys, jadi sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang ditambahkan, bisa banget tulis di kolom komentar ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa buat tekan tombol like-nya. Oke, nah itu dia penjelasan dari kakak Amalia. Makanya teman aku juga ada yang bekerja di Malaysia gitu. Karena memang ya gimana lagi guys, memang begitu adanya gitu, begitu adanya yang mengharuskan dia tuh harus bekerja di luar negara, bukan di negaranya sendiri gitu. Oke, ya udah, semoga pada video kali ini menambah informasi bagi kita semua, bagi aku juga. Jadi aku juga jadi tahu nih hal apa sih yang dirasakan oleh pekerja-pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia. Apa sih senangnya, apa sih sukanya, dukanya gitu. Betah nggak sih tinggal di negara orang gitu? Betah nggak sih jauh dari orang tua gitu. Nah, ini udah dijawab sama Kak Amalia. Kita ketemu di next video. Bye. Assalamualaikum.